Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang investasi BHFC Futures di sini ya. Dan ini udah video yang ketiga gue ngebahas tentang investasi ini yang jelas penipuan, skema Ponzi, money game yang ujung-ujungnya adalah penipuan, itu scam ya. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya, gak bisa diakses, terus pada kabur ya, baik dari mentor, terus juga admin-adminnya ya. Terus nanti dia bikin lagi investasi yang mirip-mirip atau ya modusnya masih sama gitu misalkan ya, atau enggak ya di bidang apa namanya investasi kayak gini, ngambil nama perusahaan besar tapi ujung-ujungnya ya money game, Ponzi gitu ya. Benar-benar ya udah pasti ujungnya adalah penipuan, bukan investasi real yang benar-benar punya izin dan apa ya, semua itu ikut aturan, prosedur gitu, nggak ngasal dan nggak ngawang-ngawang, nggak masuk di logika gitu kan. Dan dari awal gue juga udah bilang BHFC ini ada sebenarnya perusahaannya gitu ya, lembaganya ada beneran gitu. Kalian tinggal cek aja di video gue yang pertama. Jadi ya di video yang gue yang pertama ini ya, gue udah ngejelasin itu dari awal tentang BHFC itu sendiri ya. Dia ngambil nama perusahaan besar ya. Jadi ya ini bukan kali pertama lah aplikasi skema Ponzi ngambil nama perusahaan besar. Dan di video yang kedua ini gue menemukan banyak yang baru gitu ya, baik dari share-sharean nih, kayak ada entah izin atau apa sih sebutannya, tapi gambarnya nggak jelas gitu ya gue temukan. Dan di video kali ini gue juga menemukan ada yang baru lagi, makanya gue coba bahas gitu ya. Jadi itu gue lihat dari share-sharean di Facebook ya, kita scroll dulu. Oh ya, dan untuk saat ini ya, pada saat gue bikin video ini masih bisa diakses untuk websitenya si bhfc-idn.com ya. Nah gue gak tahu nih, bentar lagi paling kalau udah kekumpul dananya, terus para mafia-mafia, para penipu ini udah pada kenyang gitu ya, udah pada cukup, atau enggak rekrutmen udah pada mandek gitu ya, mereka akan tutup gitu ya dan buka bisnis penipuan yang baru. Oke, nah di sini kita lihat, nah di sini gue nggak tahu ya orang ini siapa gitu ya. Nih, bapak ini yang pakai kacamata nggak tahu siapa, tapi tiba-tiba fotonya ada di sini gitu ya. Tapi kelihatannya kayak ini ya, tempelan aja nih, ya kelihatan nggak bagus nih ujung-ujungnya. Gue nggak tahu siapa dia di BHFC. Gue takutnya ini orang-orang comot foto orang atau aktor, atau sebenarnya orang ini real ya di BHFC yang asli gitu ya. Nah ini main comot-comot aja nih takutnya ya. Kita lihat di sini juga nggak ada apa namanya keterangan siapa sih sosok ini, tuh nggak ada. Oke, nah ini bukan satu, ini satu ya tadi gue temuin. Terus kita scroll lagi, tadi gue juga nemuin lagi orang nge-share. Nah ini dia nih. Nah ini ya, gue nggak tahu ini beneran atau enggak gitu ya, cuma foto bapak ini selalu dipampang mungkin untuk meyakinkan orang-orang awam ya, orang-orang yang baru mau join gitu kan. Karena biasanya kalau modelnya orang luar negeri gitu kan, itu orang Indonesia tuh pada wah keren nih bisnisnya, kita ada orang asingnya pakai bahasa Inggris, wah udah kayak canggih lah, pinter banget. Padahal kalau pas ditanya juga haho gitu, nggak ngerti gitu bisnisnya tuh bisnis apa sih, gitu ya. Terus kocaknya di sini ada yang komen, bentar ya, sudah kapok ya. Kita lihat nih balasannya ya. Orang pintar minum tolak angin, ya paham kan maksudnya gitu, ya. Udah WD 4 hari berturut-turut uang nggak cair-cair. Jadi dia kayak udah mulai mandek ya. Ini prediksi gue juga udah paling bentar lagi lah BHFC ini, dan para penipu ini tuh lagi mempersiapkan
ya website tipuan baru lagi yang apa ya, tujuannya untuk cari korban baru lagi. Ya udah pokoknya kayak gitu aja ya. Terus kita lihat-lihat lagi aja di Facebooknya nih. Ini apa ya? Piagam. Oh bukan ini ya, sorry. Nah ini udah, jadi cuman segitu aja tentang BFC. Ini bukan ya. Jadi yang baru tuh ini, dan yang kemarin gue bahas tuh ada di mana ya? Tadi harusnya ada loh. Kita coba cek refresh dulu nih ya. Kita refresh, tadi harusnya ada loh ya, sertifikat yang tadi harusnya muncul loh. Bukan ya? Nah, ini juga muncul petinggi-petingginya nih ya. Biar apa? Biar meyakinkan orang-orang awam. Ya gue nggak tahu nih. Cuma foto-foto begini aja, nggak tahu namanya siapa. Tinggal comot di Google juga banyak ya. Oke. Terus kita lihat lagi. Tadi sih kalau nggak salah sih ada sih ya. Nah ini juga ya, mereka mengadakan pertemuan nih orang Pontianak. Terus kita udah kah ini? Ya itu aja sih. Selebihnya fotonya random aja sini ya. Terus pada saat gue kemarin bikin video nih ya, video gue yang kedua ini, masih banyak orang yang kalau nomor HP komentar kalian kayak sudah dipakai lebih dari 1 tahun, gak perlu lagi minjem ke teman. Wow, aku dapat 10 juta. Tunggu dulu nih iklannya. Dan di video ini ya, kalian lihat video ini, gue ngebahas juga masih tentang BHFC itu gitu ya. Di sini masih ada beberapa komentar yang ya cenderung membela website ataupun investasi ini, yang padahal ya udahlah ya, nggak usah mungkiri ya kalau ini ya tipu-tipu aja, skema Ponzi ya. Kita lihat nih ya. Ya jadi ada yang bilang gue fitnah gitu ya, seperti kalian lihat di sini nih. Kami aman-aman saja bos gitu ya. Mungkin dia bisa bilang aman-aman aja karena dia mentornya, dia adminnya ya. Terus ya biasalah komentar kayak gini kan pasti nggak suka ya dengan adanya konten gue yang bilang real apa adanya, jujur apa adanya, kalau ini tuh ujung-ujungnya adalah penipuan. Jadi untuk orang awam jangan sampai terkecoh dengan apa namanya, kata-kata kayak gini ataupun keuntungan yang dia berikan. Jelas dia dapat untung. Ya untungnya dari mana? Untungnya dari duit kalian yang telah kalian depositkan. Ya enak banget kan? Cuman sebar link referral gitu ya, dapat duit ya kan? Jadi ini baru nih 4 jam yang lalu kan. Terus ada juga yang belain gitu ya, mirip Yagol, terus juga promo together gitu kan. Hati-hati penipuan ya. Nah itu laporkan aja gitu kan. Ya jadi beberapa udah mulai setuju, mungkin karena faktor ini ya, penarikan udah mulai susah. Biasanya member itu bakal ngeh kalau ini tuh udah nggak jelas itu karena penarikannya macet. Nah, baru sadarnya pas di situ. Tapi kalau dikasih tahu di awal, nah susah ya. Apalagi mentor Ponzi, pemain Ponzi ya kan. Nah ini juga ya, ada yang ngata-ngatain juga gitu ya. Kau bisa tapi bodoh kau, pemain tidak cantik, muka kamu jelek, nggak nyambung ya. Jadi kalau komentar kayak gini sebenarnya ya gue biasa aja sih, emang gue nggak cantik biasa aja, dan mungkin ya dia lebih jelek sih mungkin karena nggak pasang foto gitu kan. Tapi ini bukan hal yang apa ya, ciri-ciri pemain Ponzi itu yang ngatain fisik gitu ya, di luar konteks dari videonya gitu kan, supaya apa, melemahkan mental dari konten kreatornya. Mohon maaf, ini justru udah kayak biasa, klasik komen-komen kayak gini mah kagak ini, karena memang gue juga nggak ngerasa gue cantik, jadi kayak bingung biasa aja. Tapi apa yang gue omongin harusnya bisa membuka pikiran nih orang ini gitu ya, yang komen ini gitu ya, sadar gitu ya, jangan menipu orang lain demi keuntungan pribadi gitu ya. Oke, so mungkin itu aja ya.
Dan juga ada nih yang obat sehariawan itu juga mbak gitu kan. Kayak ya komen-komen kayak gini ya. Saya bilang komen yang bikin konten iri. Aduh iri dari mana? Kalau gue iri mending gue jadi mentor Ponzi gitu ya. Supaya apa? Supaya gue dapat cuan juga kayak kalian lah dari hasil nipu gitu. Oke, semungkin itu aja. Tetap harus hati-hati dalam investasi dimanapun kapanpun. Jangan mudah kemakan untungan yang gak logis. Itu hati-hati ya, karena semua zaman sekarang ini semua orang butuh duit. Kalau misalkan dia bisa kaya raya dengan hal seperti itu ya dimakan aja sendiri, gak usah ngajak-ngajak orang. Oke, sampai di sini aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.